Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak ada apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hifzul Arif dari Forum News Network. Saya ingin share dan ingin tahu bagaimana ya perasaan Anda ketika menyaksikan Suprapti Fauzi, itu mantan Wakil Ketua DPD PSI Malang, menangis bahkan sampai bersujud meminta maaf kepada Nyonya Eka. Ini salah satu istri korban kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan tadi. Saya tahu banyak sekali yang marah. Saya membaca di media sosial, reaksinya itu sangat beragam. Mulai dari yang hanya bersifat standar, misalnya menyatakan enak saja minta maaf, itu harus dipenjarakan. Ada juga yang sangat ekstrim, misalnya termasuk usulan agar Suprapti dan keluarganya itu diusir dan dibuang dari kawasan Malang Raya. Nggak boleh seumur hidup menginjakkan kakinya kembali di kawasan Malang Raya. Saya bisa memahami kegeraman dan kemarahan dan luka batin yang saya kira sulit untuk diekspresikan akibat ulah dari kader PSI itu. Seluruh perbendaharaan kata rasanya memang sulit untuk dapat menggambarkan perasaan warga Malang Raya, khususnya Aremania akibat peristiwa di Sabtu malam yang kelam pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. 132 orang tewas, termasuk 33 orang diantaranya anak-anak, bahkan juga balita. Ini kan peristiwa yang dikutuk seluruh dunia karena kelalaian, kecerobohan petugas kepolisian menyemprotkan gas air mata, dan kemudian harus banyak nyawa orang-orang yang tak berdosa meregang sia-sia. Suasana yang tadinya gembira tiba-tiba berubah menjadi duka nestapa. Nah, tiba-tiba muncul sebuah rekaman suara atau voice note yang mengaku sebagai penjual dawet dan menyatakan bahwa Ariman yang jadi korban itu banyak diantaranya mereka itu mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang. Salah satu korban adalah Iwan Junaidi atau di kalangan supporter dikenal sebagai Samnawi. Ini bahasa walian atau bahasa kebalikan. Ini khas sekali ya Malang tuh. Jadi selalu kalau Iwan ya dibacanya jadi Nawi, Mas jadinya Sam gitu. Jadi makanya Iwan Junaidi dipanggil sebagai Samnawi. Ini kemarin rumahnya yang didatangi oleh Suprapti untuk minta maaf. Apa yang dilakukan oleh Suprapti ini kan bukan sekedar hoax ya, tapi ini juga udah fitnah yang sangat keji. Iwan Junaidi atau Samnawi sebagaimana pengakuan dari seorang supporter, ini namanya Ahmad Ghazali, ini adalah salah satu tokoh dari Aremania. Dia Korwil, koordinator wilayah untuk Aremania Singosari. Dia juga termasuk tokoh yang dihormati di kalangan Aremania. Figurnya ini bukan tukang bikin rusuh, dia selalu mendamaikan, menurunkan tensi ketegangan dan mencegah apabila terjadi pertikaian di kalangan supporter. Di kampungnya, menurut Ahmad Ghazali, di kawasan Singosari, dia juga dikenal sebagai seorang muazin. Orang yang tukang menyerukan agar orang untuk sholat berbondong-bondong ke musola dan ke masjid. Masa iya sih seorang muazin kemudian dia tukang mabok dan kemudian di akhir hayatnya dia harus meninggal dalam kondisi yang mabok. Ini kan betul-betul tragis luar biasa. Bagaimana mungkin ya kemudian Suprapti itu dengan tega memfitnahnya. Apa yang dilakukan oleh Suprapti meminjam frasa yang digunakan oleh Ketua Umum PSI Haji Giring Ganesha Jumaryo ketika dia mengecam deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem ya. Pada waktu itu ya, di saat seluruh dunia berduka akibat
tragedi atau akibat bencana kemanusiaan di Kanjuruhan, ini menurut Haji Giring Ganesha Sumarno ini sebagai sikap yang nir empati. Tapi bahkan kata nir empati itu, tidak punya empati itu saya kira tidak cukup ya untuk menggambarkan perbuatan Suprapti. Ini kader dari partai yang langsung dipimpin sendiri oleh Haji Giring Ganesha Sumarno. Ini menurut saya perbuatan nir nurani, nggak punya hati nurani, sangat keji dan kejam. Saat seluruh dunia berduka, dia malah membuat kabar bohong dan fitnah yang menyudutkan Aremania. Padahal Aremania ini kan bukan hanya berduka, tapi juga terluka. Berduka karena banyaknya korban yang meninggal dunia dan mengalami luka, beberapa di antaranya terancam cacat atau bahkan juga mengalami kebutaan. Terluka, mengapa kok malah mereka yang disalahkan? Ini sekarang malah difitnah pula. Untuk memahami konteksnya, sekali lagi saya mengajak Anda untuk menyimak bagaimana Suprapti itu melancarkan fitnah terhadap Aremania. Yang lebih parah itu, akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, lah si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet, kate dikepruk nih, yo aku loh, iki dawet Mas, ojo yo, terus ditele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya, di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi. Terus ditambah lagi. Karena mereka mabuk. Dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis, kasihan. Tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua siapa yang dari Sumber Manjing, polisi dari Sumber Manjing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak Polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu, dia ajar habis-habisan. Yang bapak siapa itu yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi di saya, ngopi dhisik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karan. Wes gelut ae ngene iki, gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. Terus ya sudah itulah. Jadi kalau kita nggak tahu sendiri, nanti nggak usah cerita macam-macam, nanti ditambahi kasihan. Kasihan yang korban, kasihan yang jadi korban lah. Lah wong yang meninggal, yang gelut di Kendal Payak itu loh, gelut karepe dhewe iku lho ya ono. Itu loh. Gelut karpe dhewe sesama supporter. Wis ta, lak nemen nah wisan. Gitu loh Mas ya.
Mohon maaf. Jadi kalau kalau bikin statement nanti tambah nggarai wong geger. Wis mending awak dhewe diwasi ae didongakne. Yang penting keluarga kita enggak ikut di dalamnya. Memang luar biasa keji ya tadi pernyataan dari Suprapti tadi ya, dan dia langsung menyebut namanya Menawi tadi. Mari sekali lagi kita juga bandingkan dengan ketika dia menangis dan bersujud meminta maaf kepada Nyonya Eka, istri dari Samnawi atau Iwan Junaidi. Saya Suprapti memohon maaf karena berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat, tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Mbak, karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas Abi. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Ya Mas, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak Mi. Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa, dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Sabar Bu, sabar Bu. Minta maaf ya. Saya nggak menjelekkan nama Abi. Apakah sebanding dampak dari fitnahnya Suprapti tadi dengan permintaan maafnya? Karena itu saya bisa memahami ketika sumpah serapah, makian itu berterbangan, bertumpahan di media sosial, terutama di kalangan Arimania. Hukuman pidana itu memang tidak cukup ya. Figur seperti Suprapti Fauzi ini juga harus mendapat sanksi sosial yang keras. Kemarahan dan sanksi yang sama itu juga wajar bila sekarang ini, terutama sanksi sosial ya, juga menyeret PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partai tempat Suprapti bergabung. Tidak bisa hanya menyatakan bahwa dia bukan lagi pengurus PSI, dan kalau dia masih kader dia akan dipecat. Ya bagus, dipecat itu salah satu tindakan yang cukup bagus. Tetapi saya kira ini memang tetap tidak bisa tidak bisa mengobati luka yang diakibatkan dari ucapannya terhadap para Arimania. Melihat seluruh rangkaian peristiwa, wajar bila publik itu tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Suprapti bahwa dia tidak bermaksud apa-apa dan tidak ada orang yang menyuruhnya. Ini karena banyak orang curiga apa sih maksud di belakang dia membuat voice note tadi. Kalau Anda simak, ini kan bukan sekedar pekerjaan iseng ya. Kalau kita lihat narasinya yang tertata dan runtut dan cukup panjang tadi, sekitar hampir 4 menit, ini kelihatannya scripted ya. Ini sudah disiapkan, dia sudah menyebut nama supporter Aremanya, nama Pak polisinya dan sebagainya. Jadi ini kelihatan sekali sangat direncanakan. Setidaknya ada 2 alasan mengapa publik curiga dengan Suprapti Fauzi ini. Pertama itu ada sebelumnya kan ada konten yang dibuat oleh Ade Armando. Ini figur yang sangat dekat dengan para petinggi PSI yang juga sangat menyudutkan Aremania. Anda masih ingat ya ketika Ade Armando selesai dikeroyok di
bukan selesai maksud saya, dikeroyok di depan gedung DPR beberapa waktu yang lalu kan, yang langsung tampil membela itu adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa dia menduga bahwa pelaku pengeroyokan Ade Armando itu adalah relawan Anies Baswedan. Dan di sini, di dalam kasus ini, Ade Armando menyatakan penyebab bencana di Kanjuruhan karena supporter Aremania itu petentang-petenteng masuk ke lapangan seperti preman. Akibat pernyataan dari Ade Armando, dia dilaporkan oleh Aremania ke polisi dan minta agar Ade Armando ditangkap. Jadi ada benang merah PSI. Kedua, pernyataan Suprapti Fauzi selain menyudutkan Aremania itu sangat terkesan membela polisi. Padahal seluruh mata dunia saat itu menyorot tindakan polisi menyemprotkan gas air mata itu menjadi penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Mereka lari menyelamatkan diri dari gas air mata dan ingin keluar dari stadion, tapi kemudian mereka berdesak-desakan di pintu keluar yang terbuka sangat kecil, dan disitulah kemudian banyak korban yang berjatuhan karena terinjak-injak dan juga kehabisan oksigen. Tidak lama setelah itu, Komisi Disiplin PSSI mengklaim menemukan 42 botol minuman keras di Stadion Kanjuruhan. Ini jadi lengkap ya, jadi ada yang menyatakan bahwa Aremania ini tukang mabok, dan kemudian di dalam stadion itu ditemukan 42 botol minuman keras. Temuan ini dibantah langsung oleh Aremania. Bagaimana mungkin sih mereka bisa membawa masuk sampai puluhan botol minuman keras? Karena untuk masuk ke stadion itu pemeriksaannya itu sangat ketat, bahkan botol aqua saja itu sampai diperiksa. Belakangan diketahui bahwa botol yang disebut sebagai minuman keras itu adalah obat atau vitamin penggemukan sapi milik Dispora Kabupaten Malang. Coba bayangkan nih ya, Komisi Disiplin PSSI pun juga tidak bisa membedakan itu antara minuman keras dan juga obat untuk vitamin penggemukan sapi, padahal pasti ada labelnya. Tetapi yang paling tentu saja yang kita persoalkan adalah dampaknya. Tadi itu ada voice note, ada rekaman suara yang menyatakan para Aremania itu tukang mabok, dan kemudian juga ditemukan botol. Ini betul-betul melukai kalangan Aremania. Sudah banyak korban dan masih difitnah pula. Nah, usut punya usut bagaimana ceritanya itu ada botol penggemukan vitamin untuk sapi itu. Rupanya Dispora Malang ini berkantor di Stadion Kanjuruhan. Dan vitamin sapi itu diperoleh dari seorang pemuda yang ikut semacam lomba gitu ya, lomba inovasi atau apa gitu, dan kemudian mereka meminta ke pemuda ini dan akan dikirim ke Jakarta, kabarnya begitu, yang di penjelasan dari Dispora Malang. Tetapi karena itu benda cair, maka pengirimannya tidak mudah, dan kemudian akhirnya sementara disimpan di kantor Dispora Malang yang kebetulan berada di Stadion Kanjuruhan. Dengan pengakuan dan permintaan maaf Suprapti, akhirnya kan jadi terbongkar siapa sesungguhnya tukang dawet wanita yang misterius itu. Dia dikejar oleh Aremania, media, Komnas HAM, TGIPF, dan juga polisi. Yang jadi pertanyaan, benarkah pernyataan Suprapti tadi sekedar keisengan, tidak punya maksud apa-apa, tidak ada yang menyuruh? Ini kalau meminjam pernyataan Ketua TGIPF Mahfud MD, ada dua kemungkinan soal tukang dawet ini, motif dari tukang dawet ini. Pertama, benar dia menyaksikan. Yang kedua, menyaksikan memang ada betul itu peristiwanya, itu orang yang Aremania yang mabok. Yang kedua, kata Mahfud MD, itu settingan. Nah, dugaan yang pertama yang benar terjadi itu kan sekarang sudah terbantahkan, ya, dan kemudian fakta-fakta di lapangan juga menunjukkan itu. Investigasi dari media juga menunjukkan tidak ada tukang dawet di pintu 3. Jadi yang tersisa sekarang tinggal dugaan settingan. Ingat ya, kemarin saya menyatakan bahwa kita nanti dari latar belakang orang ini kita akan tahu apa sebenarnya motivasi dari dia untuk membuat voice note yang mendiskreditkan Aremania ini. Untuk apa dia melakukan settingan? Kepentingannya apa dan kepentingannya untuk siapa? Karena itu saya sepakat kasus ini harus dibawa ke ranah hukum, ya. Tidak harus dijelaskan apa motivasinya, tidak boleh berhenti hanya karena tangisan dan permintaan maaf dari Suprapti Fauzi. Duka cita kami yang sangat dalam bersama kalian semua warga Malang Raya, khususnya Aremania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hitsnul Arif dari Forum News Network.